Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi PPA wabarakatuh. angkatan kelima ya, yang diselenggarakan pada hari ini. IKADIN bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Penan ya. IKADIN itu berarti Ikatan Advokat Indonesia ya. Kepengurusannya yang ada di Kota Serang, Provinsi Banten. Pada hari ini tentunya ya, Bapak Ibu semuanya mengikuti PKPA ini, dan hari ini adalah hari perdana di mana uh, akan diberikan materi-materi sampai nanti ditutup acara PKPA angkatan kelima ini ya. Harapan saya semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Apalagi memang pada hari ini ya, situasi di negara kita sedang diperpanjang kegiatan PPKM. Tentunya kebijakan PPKM ini adalah kegiatan yang memang sudah diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, untuk mempersempit ruang virus corona ataupun COVID-19. Karena semalam saya lihat berita itu, ini ya Pak Jat ya. Jadi semalam itu saya lihat itu memang 1.338 ya yang meninggal dunia, ada tambahan. Ini echo, ada echo. Biar nggak echo. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang penelusuran hukum dan dokumentasi hukum ya. Artinya penelusuran hukum dan dokumentasi hukum ini perlu memang didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya yang memang nanti sebagai pengacara ataupun sebagai advokat yang memang mendampingi klien kita ketika mendapatkan perkara-perkara yang memang perlu ditangani khusus, ada pemetaan di situ ya. Penelusuran hukum ataupun dokumentasi hukum ini memang perlu dipelajari, perlu dipahami ya, apalagi memang sebagai profesi yang menangani hal tersebut, baik itu advokat maupun konsultan hukum. Kenapa demikian? Karena penelusuran hukum ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dia adalah penjajakan ataupun menelaah dan penelitian ya. Kemudian secara terminologi ya, bahwa penelusuran hukum itu adalah melakukan penelitian, penelaahan dan penjajakan terhadap hukum yang memang sedang dihadapi ya, yang memang harus dipecahkan suatu permasalahan itu sehingga permasalahan itu ataupun kasus itu bisa dihadapi, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan klien gitu ya, secara terminologi ataupun secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya bagi masyarakat ataupun bagi orang-orang yang hari ini dia memilih profesi sebagai advokat, memilih profesi sebagai konsultan hukum, dia harus bisa menjajaki, dia harus bisa menelaah, dia harus bisa meneliti perkara-perkara hukum yang memang sedang dihadapi oleh kliennya. Dan konsultan hukum ini, advokat ini harus mampu mempertanggungjawabkan di hadapan kliennya ya, ketika misalkan ada seorang klien yang memang dia membutuhkan konsultan hukum, dia membutuhkan pemikiran-pemikiran hukum agar perkara yang sedang dihadapi, agar kasus yang sedang dihadapi betul-betul bisa diselesaikan ya, dengan apa? Dengan jalur ataupun penelusuran hukum. Penelusuran hukum itu ya harus bisa menggunakan dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama, dia bisa dengan bentuk tertulis ataupun bentuk secara lisan ya. Apalagi memang seorang praktisi hukum ya, seorang praktisi hukum itu kan dia harus terampil ya, dia harus terampil untuk mengekspresikan pemikirannya ya.
dia pemikirannya baik tertulis maupun tidak tertulis. Artinya apa? Artinya ketika seseorang yang sedang menangani suatu perkara, ya, dia harus bisa membuat legal memorandum, dia harus bisa membuat legal opinion, dia harus bisa menyusun gugatan, kemudian juga menyusun somasi, gitu kan. Hal-hal inilah yang kemudian perlu dipelajari oleh kita semuanya yang memang ingin mendapatkan ataupun ingin mempunyai profesi yang baru, yaitu seorang advokat ataupun pengacara, ya, karena kan ada undang-undang yang sudah diatur, sudah dirubah oleh negara mengenai istilah pengacara dan advokat, gitu kan. Kemudian seorang praktisi hukum itu juga dia harus bisa mengekspresikan, ya, mengekspresikan pemikirannya. Yang tadi misalkan melalui tulisan. Tulisan itu bisa misalkan dengan pena di atas kertas ataupun dia melalui jari-jarinya itu dia bisa mengetik di komputer, ya. Kemudian dia tuangkan, ya, dia tuangkan legal opinionnya seperti apa, kemudian ketika menyusun gugatan seperti apa, kemudian ketika membuat somasi seperti apa, gitu kan, sehingga klien, ya, yang datang ke dia merasa puas, dia merasa dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang memang perkara-perkara yang dia hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Artinya apa? Bisa selesai dengan jalur hukum, gitu kan. Karena seorang klien datang ke konsultan hukum, seorang klien datang ke advokat, sudah barang tentu, ya, dia ingin mendapatkan kepastian hukum, dia ingin mendapatkan hak-haknya itu tidak tergadaikan, hak-haknya itu kemudian tidak dimutilasi, sehingga dia memerlukan keadilan. Apalagi memang orang awam yang tidak tahu, gitu ya, tentang hukum, baik itu teori ataupun prakteknya, yang betul-betul harus didampingi sampai selesai. Seorang yang bergelut sebagai profesi advokat, dia bukan hanya berbicara pada nilai rupiah, dia tidak berbicara masalah berapa banyak kemudian seorang klien ini memberikan, ya, memberikan jasa hukumnya, gitu ya, kepada orang tersebut. Akan tetapi dia harus melihat hukum, dia harus melihat keadilan. Apalagi negara kita adalah negara hukum. Bagaimana misalkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara kita ini kan adalah negara hukum, gitu kan. Tidak semua orang itu berbuat seenaknya saja. Tidak semua warga negara yang tinggal, ya, di bumi pertiwi ini dia menyelesaikan sengketa-sengketa hukumnya dengan emosi, kemudian dengan keinginannya sendiri. Artinya dia harus bisa menyelesaikannya di muka peradilan. Dia harus bisa menyelesaikannya melalui jalur-jalur hukum yang memang diberikan oleh negara untuk memberikan keadilan, gitu ya. Itulah yang dinamakan negara kita adalah negara hukum, karena semuanya sama di hadapan hukum, tidak membeda-bedakan antara satu warga negara yang dengan yang lain. Artinya ada teori yang mengatakan equality before the law, itu artinya semuanya sama di hadapan hukum, ya, tidak dibeda-bedakan. Nah, yang kedua, ya, seorang praktisi hukum itu dia harus mampu juga mengekspresikannya dengan lisan, gitu ya. Selain tadi dengan tulisan, dia juga harus mampu mengekspresikannya dengan lisan. Dengan lisan artinya apa? Misalkan menjawab pertanyaan yang diajukan klien, kemudian mengajukan pertanyaan di ruang sidang. Yang tadi saya bilang di awal pertemuan ini, ya, di awal kita masuk pembahasan tentang penelusuran hukum dan dokumentasi hukum, gitu ya. Kalau ada klien, ya, kemudian datang ke kita harus bisa meyakinkan dia.
Kita harus bisa memberikan sapaan dengan baik, kemudian memberikan senyuman ya. Agar apa? Agar si klien ini bisa nyaman, itu bisa tenang dan dia tidak merasa ketakutan dengan kasus yang memang sedang dihadapi, apalagi dia perlu adanya suatu kepastian hukum dan sah di hadapan hukum gitu kan. Nah, bagaimana kemudian seorang advokat ini, seorang konsultan hukum ini memberikan jawaban-jawaban yang meyakinkan berdasarkan penelusuran hukum itu sendiri, berdasarkan buku-buku ataupun teori-teori yang didapatkan selama duduk di bangku kuliah ataupun sering membaca buku-buku yang memang dia simpan di perpustakaan pribadi atau dia berkunjung di perpustakaan-perpustakaan yang ada di kampus-kampus baik itu swasta maupun negeri. Tentunya buku-buku yang dibaca seorang praktisi hukum itu adalah buku yang memang berkaitan dengan hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara ya. Nah, dia harus bisa itu menjawab, baik itu dari teori kemudian dari prakteknya kepada klien, sehingga klien itu betul-betul yakin memilih seseorang konsultan hukum itu tidak salah dan benar-benar tepat gitu kan. Kemudian secara lisannya apa? Seorang praktisi itu harus bisa mengekspresikannya dengan apa? Pertanyaan di ruang sidang ya. Pertanyaan di ruang sidang itu tentunya dalam hukum acara ya. Dalam hukum acara itu kan ada beberapa tahapan. Misalkan tahapan di dalam penyidikan, kemudian penyelidikan dan penyidikan, kemudian ada istilah dengan P19, kemudian P21 masuk ke kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Lalu di pengadilan itulah bagaimana seorang yang berprofesi advokat ini dia bisa mengadu argumentasi hukumnya, mengeluarkan hujah-hujah hukumnya itu, baik itu secara teoritis, baik itu secara undang-undang yang memang berkaitan tentang perkara yang ditangani di muka persidangan gitu ya. Seorang ilmuwan hukum ya, Mowison dia mengatakan ya, seorang advokat, seorang hakim itu ya yang dapat membolehkan dirinya, artinya seorang advokat, seorang hakim, seorang penegak hukum dia tidak boleh lepas dari referensi buku-buku hukum. Dia tidak boleh tidak membaca terhadap bacaan-bacaan yang memang mengandung ilmu pengetahuan tentang hukum. Dari mana kemudian penelusuran hukum itu? Penelusuran hukum itu tadi yang saya katakan melalui buku-buku, kemudian melalui majalah-majalah hukum, melalui artikel hukum, melalui jurnal hukum. Dengan bacaan ini maka kita bisa menambah khazanah keilmuan hukum itu sendiri, sehingga kita bisa memetakan, sehingga kita bisa mengklasifikasikan bahwa misalkan perkara yang ditangani klien saya ini perkara tentang misalkan jual beli, maka menurut pandangan ahli hukum itu seperti apa melihatnya. Kemudian ketika ada bahasa onslah, kemudian ultimum remedium, non litigasi, itu harus bisa kemudian dituangkan di dalam tulisan gitu kan, dan bisa diyakinkan kepada klien kita melalui lisan. Dengan seperti itulah maka literatur-literatur yang kemudian didapatkan oleh seorang praktisi hukum dia menjadi handal gitu kan, dan pemikirannya pengetahuannya tidak kosong gitu ya, bukan hanya dia berbicara mendapatkan ilmu selama yang di bangku kuliah, tapi dia terus menggali, mengkaji dan menganalisa tentang kajian-kajian hukum yang memang terus berkembang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa gitu ya. Kemudian ya penelusuran hukum itu kan dia ada dua cara ya, penelusuran hukum. Yang pertama itu melalui buku-buku hukum atau law books ya, law book ya. Nah, buku-buku hukum itu tadi yang saya bilang itu bisa didapatkan ketika misalkan bapak-bapak ya, saya yakin itu ya bapak-bapak lebih
paham, lebih mengerti ya, lebih memahami tentang teori-teori hukum gitu kan. Karena sudah barang tentu ya bagi peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan khusus profesi advokat ini adalah bagi sarjana-sarjana yang memang lulusan hukum gitu kan, sehingga dia mempunyai koleksi buku hukum, baik itu tadi buku hukum tentang pidana, perdata maupun tentang konstitusi itu sendiri. Ya. Ya. Lawbook ya. Kemudian buku-buku mana yang kita dapatkan? Karena buku-buku ini kan penting gitu kan. Untuk apa? Untuk kita kemudian menuangkan di dalam tulisan kita, baik itu gugatan maupun somasi. Bagaimana kita membela klien kita ketika misalkan pledoi gitu kan. Pledoi kita bisa menjawab gugatan yang diberikan oleh jaksa gitu kan, itu kan harus tertuang dengan apa? Dengan teori-teori hukum, pendapat-pendapat ahli hukum yang memang dari segi keilmuan dia bisa dipertanggungjawabkan, nah, gitu. Dia mempunyai teori-teori hukum, dia mempunyai temuan-temuan hukum yang baru yang kemudian dijadikan rujukan, yang kemudian bisa dijadikan referensi bagi para praktisi hukum. Yang kedua, bahwa penelusuran hukum itu kan dengan cara apa? Dengan cara perundang-undangan ya, dengan cara peraturan-peraturan yang memang sudah dilegalkan oleh pemerintah, baik itu misalkan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, baik itu tentang bagaimana pertanahan, kemudian baik itu tentang pidana dan lain sebagainya. Seharusnya kita sebagai calon advokat ya, calon pengacara, seorang calon konsultan hukum harus bisa mengarsipkan, harus bisa mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, itu kan. Nah, sudah kita ketahui bersama misalkan di dalam hukum tata negara ya, bahwa draft hukum itu kan diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah eksekutif yang kemudian diajukan kepada anggota dewan ya, legislator ya, kemudian disahkan. Contoh misalkan undang-undang ketenaga kerjaan, Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ini, nah undang-undang ini kemudian kita kumpulkan gitu kan. Nanti ketika ada perkara-perkara yang kita tangani, yang kita dapatkan dari para tenaga kerja gitu, dari para buruh, sehingga kita sudah mempunyai arsip gitu kan, bahwa undang-undang tentang pengupahan ada di dalam pasal sekian ayat sekian, bahwa misalkan undang-undang ketenaga kerjaan tentang masa berlakunya kontrak sampai kapan, ketika misalkan perusahaan melanggar ada aturannya. Nah, ini kita perlu mendapatkan pengetahuan ya tentang perundang-undangan itu sendiri. Kita update gitu kan. Kita tidak tertinggal informasi yang kemudian kita menjadi apa? Menjadi keterbelakangan dalam informasi-informasi pembaharuan hukum yang memang produknya itu ya diberikan oleh negara untuk dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Ya, menurut ya bahwa penelitian hukum itu ya tadi dia melalui buku, kemudian melalui perundang-undangan ya. Dia juga bisa melalui, kalau kita ingat ya, ketika kita menyusun skripsi atau menyusun tesis, kemudian menyusun disertasi gitu ya, itu ada beberapa penelitian pendekatannya gitu ya, pendekatannya baik itu pendekatan secara primer, kemudian sekunder maupun tersier gitu ya. Baik metode-metode ini, pendekatan penelitian ini kemudian dia menggunakan apa? Ada yang menggunakan dengan buku-buku perpustakaan atau library, atau dia menggunakan peraturan perundang-undangan yang memang sudah disahkan oleh negara, sudah dilegalkan oleh negara, atau dia menggunakan dengan cara
tersier, artinya dia turun ke lapangan mencari data-data secara langsung gitu kan. Dia bisa interview, kemudian wawancara ya orang-orang yang memang bersinggungan terhadap penelitian yang dia sedang teliti gitu ya. Nah itu kita berbicara misalkan menurut Surjono Sukanto dan menurut Sri Mamuji ya, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian normatif ataupun penelitian kepustakaan gitu ya. Jadi seorang profesi hukum, praktisi hukum tidak lepas yang dinamakan dengan buku-buku hukum, tidak lepas dia bisa pandai untuk mengarsipkan undang-undang ataupun peraturan-peraturan gitu ya. Yang selanjutnya, sekarang kita akan berbicara masalah maksud dan tujuan penelitian hukum ya. Ada dua yang dijadikan maksud dan tujuan dari penelitian hukum itu. Yang pertama, dia memetakan masalah hukum klien, kemudian menganalisis hukum ya. Jadi maksud dan tujuan penelitian hukum itu ya, datang nih seorang klien ke kita gitu kan. Kemudian dia curhat ya tentang perkara hukum yang sedang dia hadapi gitu kan. Ketika dia curhat, kita bisa mendengar, kemudian kita bisa menangkap apa maksud dari ucapan klien kita, apa yang kemudian dimaksud dengan perkara hukum yang sedang dia hadapi, baik itu fakta maupun opini yang diberikan oleh klien kita. Nah, setelah kita ketemu dengan klien, maka seorang praktisi hukum itu harus bisa memetakan masalah hukumnya. Apakah masalah hukumnya dia sebagai korban atau dia sebagai pelaku atau dia sebagai orang-orang yang memang ikut serta dalam perbuatan kejahatan itu sendiri. Nah, seorang praktisi hukum harus bisa bisa memetakan hal ini, harus bisa memberikan jawaban kepada kliennya. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya berdasarkan teori yang dia sudah dapatkan di bangku kuliah ataupun melalui buku-buku yang dia sudah baca. Yang selanjutnya, maksud dan tujuan dari penelusuran hukum itu adalah dia mampu menganalisa hukum. Wah, ternyata ya setelah secara lisan seorang klien itu mengeluh gitu kan, curhat tentang perkara yang sedang dia hadapi dan dia tidak membawa dokumen misalkan sama sekali, maka seorang praktisi hukum, maka seorang advokat dia mampu mengkaji, dia mampu menganalisa hukum yang sedang dihadapi sehingga nanti penempatan undang-undang, penempatan pasalnya itu benar-benar tepat. Kemudian menempatkan teori-teori hukumnya, menempatkan argumentasi hukum yang kemudian dia bawa ke dalam ranah hukum gitu ya, itu betul-betul benar dan bisa memberikan kepuasan, memberikan ketenangan bagi klien itu sendiri. Nah, ya itu adalah maksud dan tujuan dari penelitian hukum ataupun tentang penelusuran hukum itu sendiri. Yang selanjutnya juga kita akan berbicarakan tentang manfaat penelusuran hukum ya. Kita akan membicarakan manfaat dari penelusuran hukum. Manfaatnya itu ya untuk kepentingan penyelesaian sengketa di pengadilan ya. Jadi ketika misalkan ada sengketa di pengadilan ya, itu bagaimana penyelesaiannya dengan baik ya. Sehingga ketika misalkan sudah ada keputusan dari hakim secara inkrah ya, secara final ya, sehingga kedua pihak ya, baik itu tergugat kemudian penggugat, yang kedua pihak yang sedang bersengketa dia bisa menerima putusan hakim
gitu kan, dan dia bisa menjalankan putusan itu dengan legowo, gitu kan. Apalagi kita sudah ketahui bersama ya bahwa sesungguhnya independensi hakim itu harus betul-betul dijunjung tinggi ya. Hakim kemudian tidak boleh diintimidasi, hakim tidak boleh kemudian diancam gitu kan karena dia berdiri sendiri. Misalkan di pasal 24 ayat 1 gitu kan, bahwa hakim itu dia tidak bisa diintimidasi, bahwa hakim itu dia independen ya, tidak ada kepentingan dari orang-orang yang sedang bersengketa di dalamnya. Yang kedua ya, manfaat dari penelusuran hukum itu sendiri adalah untuk menyusun dokumen seperti gugatan, pembelaan ataupun kontrak yang memang dibutuhkan oleh klien ya. Nah, bagaimana menyusun dokumen hukum? Nah, menyusun dokumen itu tadi dia harus pandai mengarsipkan ya peraturan perundang-undangan, aturan pemerintah baik itu pusat, kemudian dari tingkat provinsi ataupun kabupaten kota melalui perdanya itu, gitu kan, atau melalui peraturan menteri. Seorang praktisi hukum harus bisa mengarsipkan, gitu kan, sehingga nanti sewaktu-waktu misalkan ada klien yang datang, dia sudah ada arsipnya, dengan mudah dia bisa mengambil peraturan tersebut, dengan mudah dia bisa mengambil undang-undang tersebut. Itulah yang kemudian dinamakan dengan kepentingan ya, sengketa untuk menyusun dokumen hukum gitu ya. Ya, itu adalah manfaat penelusuran hukum. Yang ketiga, manfaat dari penelusuran hukum itu adalah dapat menemukan berbagai cara penyelesaian yang sedang dihadapi. Ya, tentunya penyelesaian itu bisa selesai, penyelesaian itu bisa clear apabila argumentasi hukum, hujah-hujah hukum itu kemudian bisa diterima, baik diterima di pengadilan maupun di dalam penyelesaian gitu ya. Penyelesaian misalkan antara kedua belah pihak gitu kan, dia mampu meyakinkan bahwa tidak ada misalkan kejahatan seperti itu menurut teori A, B, dan C. Kemudian menurut undang-undang, menurut peraturan ini itu tidak ada di dalamnya, sehingga bisa dipatahkan dengan mudah argumentasi lawannya gitu ya, sehingga betul-betul argumentasi hukumnya, hujah itu bisa diterima oleh majelis hakim, kemudian argumentasi hukum kita bisa diterima oleh orang-orang yang memang sedang berperkara kepada klien kita ini sendiri gitu ya. Ya. Kemudian ya dokumentasi hukum ya. Nah, jadi dokumentasi hukum itu adalah setelah kita berbicara tentang penelusuran hukum, kemudian sekarang kita akan berbicara tentang dokumentasi hukum ya. Tadi saya sudah singgung bahwasanya dokumentasi hukum itu salah satunya adalah mengarsipkan ya, mengarsipkan undang-undang, peraturan ya, pemerintah, peraturan menteri misalkan, ataupun peraturan daerah baik itu tingkat provinsi, kabupaten maupun kota gitu ya. Jadi secara pengertian tentang dokumentasi hukum itu adalah pengumpulan ya, pengolahan berbagai macam data yang dapat dijadikan sebagai alat bukti gitu kan dalam proses yang berkaitan dengan peristiwa hukum gitu ya. Jadi dia harus bisa mengarsipkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh kliennya, baik itu dokumen berupa surat ataupun dokumen berupa foto, kemudian rekaman ataupun dokumen-dokumen yang memang menunjang untuk dijadikan alat bukti yang kemudian dibawa ataupun disodorkan, ditunjukkan di muka persidangan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah dokumentasi hukum, tentunya dokumentasi hukum itu terdiri dari misalkan alat bukti, kemudian surat-surat dan juga rekaman gitu ya.
Nah, alat bukti ini terdiri dari apa? Misalkan fakta persidangan, kemudian keterangan saksi, kemudian keterangan ahli gitu kan. Nah, ini yang dinamakan dengan alat bukti. Contoh misalkan persidangan ya, marak hari ini ya, misalkan kasus yang kemudian dibandingkan gitu ya. Kasus yang kemudian dibandingkan antara kasus jaksa ya, dalam hal ini dia sudah selesai ya di Jaksa Pinangki gitu ya. Ketika di pengadilan negeri dia divonis 10 tahun, kemudian ketika dia banding dia mendapatkan diskon ya. Bahasa medianya kan seperti itu ya, mendapatkan diskon hukuman sehingga divonis menjadi kurang dari 6 tahun gitu ya, dibanding akhirnya ada sebagian pakar-pakar hukum, ada sebagian praktisi-praktisi hukum menyandingkan dengan vonis hukuman yang diberikan Habib Rizik gitu ya, karena pelanggaran prokes protokol kesehatan sehingga dia dihukum 10 tahun. Kita sudah tahu misalkan bahwa itu adalah dinamakan teori pembenaran, artinya ketika kejadian satu dengan kejadian lainnya kemudian disangkut pautkan gitu kan. Nah, artinya hal-hal seperti inilah fakta persidangan inilah yang kemudian dipertontonkan, kemudian diperlihatkan ya di depan khalayak masyarakat umum gitu kan. Kemudian keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, baik itu keterangan ahli yang datangnya dari jaksa ataupun dari terdakwa itu sendiri gitu kan. Akhirnya banyak plesetan ya, plesetan-plesetan yang kemudian diberikan untuk penegakan hukum di Indonesia ya. Misalkan kasus Jaksa Pinangki gitu kan, bahwa hakim itu kenapa memberikan vonis hukum kepada Pinangki ini lebih rendah di pengadilan negeri, karena satu dia seorang wanita dan juga dia seorang ibu yang mempunyai anak yang perlu perhatian, yang perlu pendidikan lebih lanjut dari orang tuanya, dan dia menyesal atas perbuatannya gitu kan. Jadi memang luar biasa gitu ya hukum kita gitu ya, hukum yang ada di Indonesia ini gitu ya, masih belum memberikan keadilan yang sepenuhnya kepada warga negara Indonesia ya. Artinya disinilah yang kemudian Bapak Ibu semuanya yang mengikuti kegiatan pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pidana ini ya, ketika nanti ada ujian kemudian lulus kemudian dilantik di pengadilan, Bapak-bapak betul-betul bisa mengaplikasikan ya teori-teori yang didapatkan di dalam praktek di lapangan. Karena biasanya antara praktek dengan teori itu sangat jauh sekali gitu ya. Lebih banyak praktek itu menyalahi teori-teori yang memang sudah didapatkan oleh kita semuanya, baik itu di bangku kuliah maupun dari buku-buku, jurnal, artikel ataupun majalah-majalah yang berkaitan tentang hukum ya. Yang selanjutnya adalah dokumentasi hukum itu adalah surat-surat. Nah, surat-surat ini dia terdiri dari bukti yang diajukan dalam persidangan ya. Bukti yang diajukan dalam persidangan itu tentunya ya barang-barang bukti yang dia dapatkan gitu, baik itu berbentuk surat ataupun bukti-bukti penunjang lainnya yang kemudian bisa diterima oleh para hakim ya. Yang selanjutnya adalah dokumentasi hukum itu berupa rekaman. Rekaman itu terdiri dari CCTV ataupun foto ataupun rekaman. Makanya ketika kejahatan itu, kejahatan misalkan kasus kopi sianida gitu ya, ketika di kafe itu kan yang dicari adalah CCTV dari kafe tersebut. Nah itu bisa memberikan keterangan ataupun bisa dijadikan bukti di muka persidangan gitu kan.
karena itu otentik gitu ya, bisa diuji kebenarannya, bisa diuji kesohihannya gitu kan. Tidak mungkin misalkan CCTV itu ataupun foto itu kemudian bisa mengaburkan fakta hukum, kecuali memang CCTV itu rekamannya ataupun foto itu sudah diedit. Nah, makanya nanti bisa dihadirkan orang yang ahli di dalam tentang foto ya gitu ya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam dokumentasi hukum itu ada yang dinamakan dengan registrasi dalam buku induk gitu ya. Registrasi dalam buku induk ini kita berupaya gitu ya, menata kembali, menata ulang buku-buku yang kita punya gitu kan. Buku berkaitan tentang apa saja ya, itu yang penting dia adalah buku tentang hukum, baik hukum keperdataan maupun kepidanaan gitu kan. Ada pengarsipan yang rapi, ada buku yang kemudian ditulis dengan rapi, judul buku, kemudian pengarangnya siapa, penerbitnya siapa gitu kan. Dibaca, ketika dibaca kemudian kita oret ketika itu memang penting ya, sehingga bisa ditemukan. Yang kedua, dia melakukan pembidangan hukum ya. Pembidangan hukum ini dia bisa mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan itu, bahwa undang-undang ini termasuk tentang undang-undang, misalkan peraturan tentang pertanahan, peraturan ini masuk tentang ketenaga kerjaan, bahwa peraturan undang-undang ini berkaitan tentang hukum pidana gitu kan, sehingga nanti itu bisa memudahkan kita. Dokumentasi hukum yang selanjutnya adalah membuat daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan ya. Setiap tahun itu biasanya memang ada produk hukum yang baru gitu ya, yang disahkan oleh anggota dewan. Bagaimana ya seorang praktisi hukum itu dia harus bisa menginventarisasi ya peraturan perundang-undangan yang tadi saya katakan, bisa memberikan pengarsipan yang baik. Ini peraturan tentang A, ini peraturan B, dan peraturan tentang C gitu kan, sehingga nanti ketika kita menemukan perkara hukum itu bisa memudahkan kita semuanya. Yang keempat ya, di dalam dokumentasi hukum itu adalah membuat katalogisasi gitu ya, bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan buku ya. Yang tadi saya sudah jelaskan juga gitu ya. Banyak lah, kalau misalkan kita tidak ada buku gitu kan, kita bisa membuka melalui internet. Cuma memang internet itu terkadang ya Google gitu ya, Google itu terkadang secara teorinya dia sama, cuma memang tidak ada pengarang bukunya, kemudian tidak ada penerbitnya dari siapa gitu kan, sehingga pertanggungjawabannya sesungguhnya belum maksimal gitu ya, secara kajian akademisi ataupun secara kajian ilmiah itu sendiri. Yang selanjutnya, yang kelima, dalam dokumentasi hukum itu membuat abstrak buku dan peraturan gitu ya. Kita bisa membuat buku gitu ya, buku tersendiri ya, buku yang memang kita kita konsumsi buat teman-teman kita, buat partner kita, ataupun buat rekan-rekan kita. Yang keenam yaitu membuat indeks artikel dan clipping dari media cetak, gitu kan. Kita bisa membuat mengambil ataupun bisa memprint out ulang gitu kan, tentang jurnal, kemudian tentang artikel ataupun berita-berita, informasi-informasi baik yang ada di media cetak ataupun yang ada di media elektronik. Nah, ini menjadi bagian dari dokumentasi hukum itu sendiri. Yang selanjutnya adalah ya, langkah dalam mendokumentasi penelusuran hukum ini adalah membuat indeks jurisprudensi dan putusan pengadilan ya. Kita bisa mengambil
catatan-catatan ataupun mencari informasi tentang putusan hakim ya, baik hakim di pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi gitu ya, dari baik itu yang ada di daerah provinsi A sampai provinsi Z misalkan gitu kan. Nah, berbicara masalah jurisprudensi itu juga ya, memang itu kan menjadi penelusuran hukum sebetulnya ya, menjadi kajian hukum, menjadi penelitian hukum. Kenapa kemudian jurisprudensi ini dijadikan kajian telaah hukum yang memang seharusnya ada beberapa ahli hukum yang mengatakan jurisprudensi ini sebetulnya tidak layak juga dipakai gitu kan. Karena apa? Karena itu putusan hakim yang memang sudah mempunyai ketetapan hukum bahwa hakim itu dalam memutuskan perkara itu punya independensi ya, tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga tidak perlu untuk dijadikan perbandingan bagi perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh pengadilan yang lain gitu kan, sebagai rujukan lah gitu ya, seperti itu. Itulah pembahasan kita pada pertemuan hari ini tentang penelusuran hukum dan juga dokumentasi hukum gitu ya, baik pengertian secara etimologi, kemudian terminologi, maksud dan tujuan dari penelusuran, kemudian manfaat dari tujuan itu sendiri. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, saya juga akan mengasih sedikit tentang seorang praktisi hukum itu dia harus mampu membuat kontrak drafting juga gitu kan. Dia harus bisa menyusun gugatan, dia juga harus bisa menyusun somasi. Jangan sampai misalkan pengacara ya, praktisi hukum membuat gugatan seperti anak SMA misalkan, dia membuat somasi, dia tidak bisa misalkan seperti itu. Jangan sampai hal itu terjadi gitu kan, sehingga akan memberikan stigma, memberikan penilaian yang negatif kepada seorang praktisi hukum ataupun kepada orang-orang yang akan menjadi seorang advokat gitu kan. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya yakin ya secara teoritis sudah menguasai, tinggal bagaimana mengikuti perjalanan, mengikuti schedule ya, schedule yang sudah diberikan oleh panitia ya, dalam hal ini ya Peradin yang kemudian bekerja sama dengan STIH Painan, ya, PKPA ya. PKPA itu kan pendidikan khusus profesi advokat gitu kan. Jadi rangkaian dari awal sampai akhir nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti ketika ujian ya, yang tadi dikatakan oleh Ketua Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi gitu ya, Bapak Herman Sitompul SHMH, yang mengatakan bahwa IKADIN ini sudah empat angkatan gitu ya, sudah 4 angkatan yang sekarang adalah angkatan kelima gitu ya. Dapat informasi itu 95% itu lulus gitu ya, alhamdulillah gitu kan, sehingga penegak hukum salah satunya adalah advokat betul-betul menjalankan amanah yang memang sudah diberikan keleluasaan oleh undang-undang gitu ya. Demikian Bapak-bapak peserta PKPA pada hari ini ya, tentang materi penelusuran hukum dan juga tentang dokumentasi hukum. Mudah-mudahan ya materi yang saya sampaikan bermanfaat sehingga kedepannya kita bisa mendokumentasikan pengarsipan dengan baik, baik itu buku hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti sebelum zuhur kita buka untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Bu Fitrianti ya, SHMH ya. Beliau juga sebagai ketua pelaksana dan juga sebagai pengurus ya, pengurus
Peradi di Provinsi Banten ya Bu ya, di daerah Provinsi Banten, dan juga seorang akademisi. Ya, silakan Ibu. Sudah memberikan materinya hari ini. Beliau juga sudah 4 kali angkatan, 5 kali angkatan, lalu sebagai pembawa pemateri. Nah, untuk sesi tanya jawab kepada peserta PKP angkatan kelima, silakan. Pak Acep tempat banyak kasus. Ada para peserta PKP angkatan kelima. Izin bertanya, Bu. Atas nama Asep Saipul Nurdiansah. Iya, Pak Asep. Saipul Nurdiansah. Iya, silakan Pak. Begini Bu, ketika kita menghadapi seorang klien, di mana menurut pemetaan permasalahan, pengkajian permasalahan, itu semuanya persentase dari pemenangan kasusnya itu di bawah 50%. Nah, apakah di sisi itu kita menempatkan posisi kita sebagai advokat atau kita sebagai praktisi hukum? Di mana kita menjelaskan kepada klien kita apakah kita dengan optimisme bahwa kasus yang sedang kita hadapi ini bisa menang, atau menjelaskan secara terperinci di sisi hukum bahwa persentase dari kasus pemenangan kasus ini adalah sebesar di bawah 50%. Bagaimana? Terima kasih. Oke, Pak Asep. Ya, bisa langsung dijawab Bu ya. Ya, terima kasih Pak Asep Saipul Diansah ya. Pak Asep tinggal di mana Pak? Di Kerawang Pak. Oh, di Kerawang. Kumaha damang Kerawang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah ya. Kumaha saya PPKM di itu aya. Sami wae. Ya. PPKM. Ya. Baik, Pak Asep. Nah, kalau gitu nanti ketika misalkan ada klien ya yang memang datang ke Pak Asep gitu ya. Nah, posisi Pak Asep itu sebagai praktisi hukum yang memang di dalamnya dia sebagai apa? Konsultan hukum dan juga sebagai advokat ya. Kita bisa memetakannya permasalahan tersebut. Kita dengarkan terlebih dahulu. Apa permasalahan hukum yang kemudian sedang dihadapi oleh klien kita? Apakah karena permasalahan tentang sengketa tanah atau misalkan dia ditipu? Nah, setelah dia curhat dan dia tidak, apakah kemudian curhatan klien kita ini berdasarkan fakta atau berdasarkan opini yang memang diberikan dia, itu kita juga bisa mengotakkan itu, bisa memposisikan hal itu. Ketika misalkan fakta, maka harus ditanya kepada klien kita, apakah ada alat buktinya, apakah ada dokumen hukumnya. Dokumen hukum tadi yang saya bilang, dia bisa berbentuk alat bukti, kemudian surat-surat ataupun melalui rekaman gitu kan. Nah, selanjutnya baru ditelaah melalui kajian teoritis gitu, bahwa kasus ibu menurut ini bahwa ibu bisa dimenangkan gitu kan, bahwa ibu ketika misalkan nanti ke ranah pengadilan gitu kan, kemudian kita melaporkan ke polisi, kemudian nanti ada tahapan hukum acaranya ya, baik itu hukum acara pidana, hukum acara perdata, maka bisa menang. Dikaji pertama bahwa orang yang menipu ibu secara peraturan undang-undang itu salah, ini peraturannya. Kemudian secara teoritis bahwa perkara yang sedang ibu hadapi ini itu dibenarkan menurut teori dan argumentasi hukumnya sangat kuat. Seperti itu jawaban-jawaban yang kemudian bisa mempertanggungjawabkan seorang praktisi hukum kepada
kliennya. Kemudian dia bisa memberi ketenangan, bisa memberi keyakinan kepada kliennya. Untuk persentase kan kita tidak tahu. Persentase itu kan nanti kalau misalkan sudah ada keputusan hukum, setidaknya kita sudah bisa meyakinkan secara undang-undang, peraturan. Kita bisa meyakinkan secara teori. Jangan kita menyampaikan, tenang Ibu, pokoknya 95% kasus Ibu menang. Betul, kita harus seperti itu. Bisa memberi ketenangan, tapi jangan kita memunculkan angka persentasenya. Setidaknya Ibu, menurut undang-undang ini, ya, menurut aturan ini, menurut teori ini, bahwa kasus yang sedang Ibu hadapi, ya, kalau kita terus maju ke persidangan atau di muka peradilan, maka kita insya Allah gitu kan akan diterima argumentasi hukum kita oleh hakim. Seperti itu Pak Asep. Ya. Oke Pak Asep, sudah dijawab untuk pertanyaan oleh Bapak Bustomi. Untuk yang lain peserta PKPA dipersilakan untuk tanya jawab. Halo. Ya. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Halo ya, Bu, dari Karawang, Bu, Irwanto, Bu. Ya, Pak Irwanto, silakan. Ya, ini saya mau bertanya nih, Bu, tentang apa ya yang tadi disampaikan oleh Pak Bustomi. Ini ada kata-kata yang mengatakan katanya biasanya praktek dan teori biasanya berbeda dalam kenyataan, Ibu, dalam menangani kasus klien. Teori kita sudah pelajari nih, udah mendetail lah. Tapi pada kenyataannya berbeda gitu, Bu. Berbeda. Contoh nih mungkin ya ada yang pernah saya dengar dari temen yang kasus warisan, Bu. Ya, kasus warisan. Yang mana kasus warisan ini tentang anak angkat yang notabene anak angkat itu sebenarnya kan kalau dalam teori itu kan secara kompilasi hukum Islam itu tidak berhak tentang warisan daripada ayah dan ibunya. Tetapi yang berhak itu adalah saudara-saudaranya. Tapi di dalam prakteknya, kenyataannya itu bisa anak angkat bisa mendapat warisan gitu, Bu. Nah itu kan antara teori dan praktek sangat berbeda sekali gitu. Halo? Ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya seperti itu, Bu. Jadi kan kita di hukum kita kan mengenal ada kompilasi hukum Islam, ada hukum positif dan hukum adat. Nah itu kan ada 3 yang mengatakan bahwasanya kalau hukum positif itu anak angkat kan tidak berhak tentang harta warisan dari ibu angkat dan bapak angkatnya. Tetapi kalau hukum adat boleh itu mendapatkan haknya dari bapak ibunya. Tapi kalau kompilasi hukum Islam tidak mendapatkan apa yang diharapkan oleh bapak dan ibu angkatnya, warisannya tidak berhak. Yang berhak adalah saudaranya. Tapi kenyataannya kan berbeda, Bu. Nah ini mohon dijelaskan. Bagaimana kalau hukum seperti itu gitu? Terima kasih, Bu. Pak. Ya. Oke, Pak Bustomi. Ya. Terima kasih Pak Irwanto ya. Pak Irwanto di Karawang ya sama ya? Betul Pak, di Karawang Pak. Ya, Betul. baik. Pak Irwanto ya menjawab pertanyaan dari Pak Irwanto tadi. Jadi memang penjelasan saya tentang antara teori dan praktek terkadang memang berbeda gitu ya, berbeda. Teorinya berbicara tentang kebenaran, kemudian terkadang prakteknya dipelesetkan dari teori itu sendiri gitu kan. Dan statement ini kemudian tidak memberikan pesimisme gitu ya, artinya menjadi kita seorang pesimis sebagai nanti salah satu penegak hukum, yaitu yang berprofesi sebagai advokat gitu kan. Yang tadi dicontohkan misalkan kasus tentang pembagian warisan dan anak itu ternyata adalah anak angkat di dalam kompilasi hukum Islam, bahkan di dalam hukum positif kita bahwa anak
anak asuh itu ya yang memang bukan darah daging dia tidak mendapatkan warisan gitu kan. Tapi memang nanti ada pertimbangan-pertimbangan hakim ya setelah misalkan warisan itu dibagi, diserahkan kembali, ditanyakan kembali gitu kan. Nah, bagaimana kemudian peraturan kompilasi hukum Islam itu, hukum positif itu, kalau memang aturan itu tidak ada, aturan itu tidak menerapkan, kemudian hakim memutuskan perkara tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan aturan-aturan, tidak sesuai dengan dokumentasi hukum yang diajukan di muka persidangan, maka kita ada langkah hukum selanjutnya. Ya, kita jelaskan ya melalui apa? Misalkan melalui pledoi. Kita cantumkan bahwa misalkan jaksa menuntut sekian itu tidak sesuai dengan undang-undang. Misalkan undang-undang tentang apa? Pasal sekian, bahwa tafsirannya seperti ini. Menurut ahli hukum bahwa lemah penuntut jaksa itu untuk memberikan tuntutannya kepada klien kami, dalam hal ini adalah yang sekarang menjadi terdakwa. Nah, itu argumentasi hukum itulah yang kemudian dituangkan di dalam pledoi, kemudian dituangkan di dalam gugatan, dituangkan di dalam somasi. Nah, untuk kita memenangkan argumentasi hukum, maka kita harus pandai ya mengarsipkan, mendokumentasikan ataupun menerapkan pasal yang tepat yang sedang dihadapi oleh klien kita, sehingga pasal itu tidak ada celah sedikit pun dipatahkan oleh lawannya ya yang sedang bersengketa gitu kan. Kemudian kita cantumkan teori-teori yang memang menguatkan, karena kan kalau kita kumpulkan 10 orang yang ahli hukum itu, maka dia akan berbeda. Kalau hukum adat itu kan dia berlaku di daerah-daerah tertentu gitu kan. Ketika di persidangan terkadang kita banyak menggunakan tentang hukum-hukum yang memang diakui oleh negara, baik itu kompilasi hukum Islam maupun hukum positif. Contoh misalkan hukum adat yang masih diterapkan di daerah Baduy, di daerah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak gitu ya. Kebetulan saya tinggal di daerah Lebak ya, di Provinsi Banten. Nah, itu ada Baduy dalam itu masih menyelesaikan perkara-perkara ataupun sengketa-sengketanya itu melalui hukum adat ya. Bagaimana kita misalkan berbicara sejarah tentang hukum adat ya, pada saat itu Westerly kemudian Snoeker-Gronje ya dengan teori resepti in complexu, kemudian teori resepti yang kemudian dibantah oleh Al-Hazairin ya, bahwa teori-teori itu adalah teori yang memang berkaitan tentang iblis ataupun setan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang definisi resepti in complexu menurut Hazairin gitu ya. Seperti itu Pak Irwanto, artinya tetap kita harus kuat menyodorkan undang-undang, peraturan-peraturan, dan kita harus kuat untuk menghadirkan dokumentasi hukum itu sendiri. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Jadi mungkin di dalam persidangan itu antara kita sebagai pengacara dengan jaksa, pada intinya kita mengadu argumentasi yang tepat tentang pasal yang kita hadapi itu ya Pak? Nah, betul. Artinya gini, pasal itu kan sudah tertera ketika misalkan di dalam tahapan penyelidikan ya. Itu kan pasalnya sudah ditaruh. Nah, tinggal bagaimana kita mengadu argumentasinya hukum itu tentang penafsirannya, tentang penafsiran undang-undang tersebut, pasal tersebut, bahwa pasal tersebut tidak tepat misalkan yang kemudian dikenakan oleh klien kami gitu kan. Menurut ahli hukum bahwa misalkan katakanlah gini ya, katakan perbuatan pidana tentang pelaku pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Nah, disertai itu kan banyak tafsirannya. Disertai bisa diikuti, kemudian dibarengi, ya kan, mutilasi. Dan setiap kasus mutilasi itu biasanya ada disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan itu apa? Disparitas itu kan artinya apa?
ada perlakuan hukum yang berbeda di dalam memberikan hukuman kepada seorang terdakwa. Misalkan kita berbicara masalah kasus yang dihadapi oleh Rian, yang seorang mutilasi yang ada di Pengadilan Negeri Depok. Kemudian di daerah Jawa, Rian diberikan putusan oleh hakim seumur hidup, tapi ada seorang yang membunuh kemudian disertai mutilasi dihukum 15 tahun. Nah, itu celah-celah itu bagaimana seorang praktisi, bagaimana seorang advokat itu bisa mengkaji, bisa menganalisa hal-hal tersebut sehingga argumentasi hukumnya itu bisa diterima oleh hakim. Kemudian dia bisa berdebat di muka persidangan dengan jaksa, tentunya sesuai dengan hukum acara perdata, tentunya sesuai dengan hukum acara pidana yang memang sudah berlaku di negara kita. Contoh misalkan juga tentang undang-undang pemilu. Nah, undang pemilu itu kan sengketa itu. Sengketa pemilu biasanya banyak yang kemudian mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, dia kan? Ada judicial review dan lain sebagainya. Nah, seorang advokat harus bisa meyakinkan seorang kliennya, dia curang dari mana, kemudian kenapa suaranya digagalkan. Nah, harus bisa memetakan itu, harus bisa memetakan, oh ternyata undang-undang pemilu tidak seperti itu berbicaranya, dan itu salah. Seorang yang melakukan laporan kepada Mahkamah Konstitusi, kita bela. Nah, di situ itu perang apa? Perang opini dan perang argumentasi sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan gitu ya. Itu Pak Irwanto. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bustomi. Ya. Oke, Pak Irwanto. Dijawab oleh Pak Bustomi. Untuk yang lain peserta Bapak Ibu, silakan yang ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan. Sampai setengah satu ya? Ya. Karena ini apa? Jam. Ada waktu Bapak Ibu sampai jam 1 ya. Nanti kita itu mau sampai jam 1 dilanjutkan materi selanjutnya. Ya, Bapak saya Ibu, akan coba bertanya. membacakan kesimpulan dari materi pada pertemuan hari ini ya, tentang penelusuran hukum dan juga tentang dokumentasi hukum. Saya sudah catat 3 kesimpulan. Yang pertama ya, saya akan bacakan saja ya. Bagi pengemban profesi hukum, khususnya advokat, perlu secara terus-menerus melakukan penelusuran hukum. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman mutakhir dalam perkembangan ilmu hukum. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengarsipkan dokumen-dokumen hukum gitu ya, buku-buku terbaru yang memang diterbitkan oleh penerbit, tulisan oleh para pakar hukum gitu ya. Lewat penelusuran hukum dapat dipahami apa latar belakang terbitnya suatu peraturan perundang-undangan. Kayak kemarin misalkan, apa kemudian menjadi latar belakang pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang Omnibus Law. Next, pasti akan dikeluarkan undang-undang yang baru. Nah, kita harus pandai untuk mengarsipkan undang-undang tersebut ya. Pengemban profesi hukum advokat ketika sedang menghadapi kasus dan atau diminta pendapatnya tentang suatu kasus, perlu terlebih dahulu melakukan penelusuran hukum sebelum memberikan pendapat hukum. Dia penelusuran hukum ya. Penelusuran hukum itu artinya sebelum dia memberikan pendapat hukumnya, dia harus tahu undang-undang yang sedang dihadapi oleh kliennya.
dia harus tahu aturan-aturan yang berbicara tentang kasus yang sedang dihadapi ya, yang perlu diselesaikan oleh kita. Penelusuran hukum baik secara law book ataupun secara perundang-undangan ya. Dengan cara seperti ini dapat segera dicari solusi apa yang terbaik terhadap kasus sedang dihadapi. Nah, kasus itu bisa diselesaikan dengan baik, ada solusinya yang terbaik kalau seorang praktisi itu dia ada penelusuran hukum. Penelusuran hukum, satu melalui buku-buku, kedua melalui peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang kedua, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelusuran hukum, yakni mengklasifikasikan kasus dan atau perihal pendapat hukum yang segera dibuat oleh pengemban profesi hukum yang dimaksud. Ya. Setelah mengklasifikasikan, tahapan selanjutnya adalah mencari data yang dibutuhkan. Kita sudah memetakan, kita sudah ada dokumentasinya, kita sudah mendapatkan undang-undang ataupun pasal yang tepat, gitu kan? Maka langkah selanjutnya adalah mencari data yang dibutuhkan sehingga sebagai penguat. Dalam mencari data-data dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan teknologi, baik di perpustakaan pribadi maupun di perpustakaan umum. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan jasa profesional dalam bidangnya. Ya, yang tadi saya sudah jelaskan ya di awal pertemuan kita. Yang kesimpulan yang ketiga, sebelum nanti ada pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu semuanya tentang penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pengemban profesi hukum setelah melakukan penelusuran hukum, yakni mengestimasi hasil penelusuran, artinya dia mengarsipkan hasil penelusurannya sehingga di kemudian hari dapat lebih memudahkan bagi pengemban profesi hukum bila dibutuhkan data tersebut, bila dibutuhkan undang-undang tersebut, bila dibutuhkan buku tersebut mengenai teori yang sedang dihadapinya gitu ya. Setelah itu, untuk kebutuhan praktis, pengemban profesi hukum mencoba menggaitkan dengan tugas profesional yang tengah dijalankan. Artinya, ya, proses penelusuran hukum, dokumentasi hukum, satu dengan yang lainnya ada keterikatan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, demikian. Nanti akan di-share materi yang saya sampaikan oleh panitia ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum nanti kita tutup pada jam 12.30 kita akan mengadakan sholat zuhur kemudian istirahat dan makan. Oke, kepada Bapak Ibu, selanjutnya untuk sesi tanya jawab, silakan. Izin bertanya, Bu. Bersama Dengan Pak Asep Nurdiansyah dari Kerawang. Lagi. Asep lagi. Halo? Iya, Pak. Ya. Begini, Pak Bustami. Kendala terbesar yang sering dihadapi oleh seorang praktisi hukum atau seorang advokat itu adalah bagaimana dia bisa meyakinkan klien. Nah, di sini kami ingin sekali menimba ilmu bagaimana sih trik Bapak itu dalam menghadapi klien itu sehingga klien itu bisa yakin kepada kita untuk menyerahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Terima kasih. Gimana, Bu? Pasang susu wolu ini. Ya, bagaimana
kita menghadapi klien gitu ya, biar dia tenang gitu Pak ya. Ya, biar dia itu yakin gitu, memasrahkan permasalahan itu kepada kita Oh agar iya. bisa diselesaikan melalui Ya, menghadapi klien itu tadi kita harus ramah terlebih dahulu, ya, harus memberikan senyuman gitu kan, harus memberikan perlakuan dengan baik sehingga secara psikologi ya dia menjadi tenang terlebih dahulu gitu kan. Dia tidak merasa terancam, dia tidak merasa gerasak gerusuk ya, merasa diintimidasi atas kasus yang sedang dihadapi. Itu yang terlebih dahulu, langkah yang terlebih dahulu kita berikan kepada klien kita. Kita beri ucapkan kepada dia, tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itu kan. Kemudian tidak akan Tuhan itu, Allah memberikan cobaan kepada hamba-hambanya di luar di luar kemampuan dia. Artinya ketika Bapak Ibu diberikan ujian saat ini adalah orang yang mampu menghadapi kasus ini. Nah, itu dulu. Nah, setelah itu baru yang tadi jawabannya sama. Bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin meyakinkan gitu ya, baik dari tinjauan undang-undang, tinjauan aturan-aturan maupun tinjauan teoritis. Makanya perlu ada penelitian dalam hal bentuk datanya itu primer, kemudian sekunder, ataupun bisa juga berbentuk data secara tersier. Data tersier itu Bapak Asep bisa menjelaskan bahwa misalkan perkara itu pernah terjadi gitu kan, kemudian diputuskan oleh hakim seperti ini. Nah, itu kan hal-hal yang memang bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan ketenangan kepada klien gitu ya. Jangan sampai kita menunjukkan seorang advokat itu yang tegas atau apa. Betul, kita harus seperti itu, yang galak enggak gitu kan. Advokat itu ya dia bisa mematahkan argumentasi hukum lawan juga itu kan udah bagus, tidak mesti misalkan harus teriak-teriak, tidak mesti misalkan harus keras suaranya dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan adalah memberi ketenangan ya dengan cara tadi gitu kan, tenang. Tidak ada suatu permasalahan yang tidak bisa dapat diselesaikan. Bahwa Ibu, Bapak sedang menghadapi permasalahan ini pasti Allah Tuhan itu kan bisa menyelesaikannya, dan Ibu adalah orang yang mampu menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi. Baru masuk ke ranah penelusurannya secara primer, sekunder, baru tersier gitu kan. Ataupun melalui jurisprudensi, putusan hakim yang dulu gitu kan, yang kemudian sekarang dijadikan rujukan putusan buat kasus-kasus yang dihadapi dengan yang sama gitu. Seperti itu Pak Asep. Siap. Ya. Ya, kasih bocoran Pak mengenai kode etik advokat, apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang advokat. Untuk kode etik nanti ada bidangnya ya Pak dari DPN Pradi khusus. Siap Bu, siap. Terima kasih. Pak. Ya, jadi sebetulnya saya mau menjawab Pak Asep gitu kan, karena dilarang sama Ibu Ketua Panitia gitu kan. Itu ada ranah tersendiri Bu ya, yang akan menjelaskan tentang kode etik seorang advokat yang memang khusus diberikan oleh DPP ya, mungkin ya, Dewan Pengurus Pusatnya gitu ya, Pradi gitu ya. Sukses selalu Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan gitu kan, dijauhi dari virus corona sehingga bisa beraktivitas. Kita berharap semoga perekonomian gitu ya, kegiatan sosial masyarakat bisa berjalan seperti sedia kala gitu ya. Ikuti proses pendidikan profesi khusus advokat ini dengan baik dan benar sehingga nanti ketika dinyatakan lulus dan dilantik menjadi seorang advokat yang betul-betul melihat kebenaran itu adalah benar, yang salah adalah salah.
Dari saya cukup sekian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.